أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah yang hadir di studio maupun yang di rumah. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di sebuah program religi yang sangat inspiratif, yang sangat bermanfaat buat kita semuanya. Di sini kita bisa curhat, yang hadir di studio maupun yang di rumah, dan juga tentunya insya Allah menambah ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana lagi kalau bukan di acara Tombo Hati, insya Allah selalu di hati. Ibu-ibu, tadi sudah lihat Ustadz muda kita. Ini Ustadz baik karena namanya Ustadz Khairi. Khair baik ya, betul Ustadz ya? Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum saya ngobrol-ngobrol lebih jauh dengan Ustadz kita, saya pengen nyapa dulu nih kepada ibu-ibu yang cantik-cantik sekali yang hari ini hadir di studio. Ini nampaknya penuh semangat, penuh gairah yang bermanfaat, gairah ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat oleh Ustadz kita. Saya sapa dulu nih sebelah samping saya nih. Assalamualaikum Bu. Dari majelis apa Bu? Cibinong Al-Istiqomah. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Dari Cibinong Bu ya. Gak terlalu jauh Bu ya dari studio kita ya. Alhamdulillah. Nah ini yang gak kalah menawan karena jilbabnya warna kuning. Assalamualaikum Bu. Dari majelis apa ini? Nafidatul Islam. Dari Jakarta Utara Koja. Tepuk tangan. Ya, sekarang yang pakai jilbab merah. Assalamualaikum Bu. Dari majelis apa Bu? Jamiatul Muslimah. Klender, tepuk tangan sekali lagi dari Klender. Ya, yang seberang sana. Assalamualaikum Bu. Dari mana nih? Lailatul Jum'ah. Pulau Gadung, tepuk tangan. Nah, yang terakhir ini jilbab warna merah muda. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dari mana Bu? Nurul Huda. Iya. Dari Nurul Huda Bu ya. Sekali lagi tepuk tangan. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dan juga pemirsa di rumah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang kita sapa dulu nih Ustadz kita. Ustadz, mengenai tema hari ini tentunya kita pasti membutuhkan ceramah atau tausiah dari Ustadz kita. Karena kenapa? Temanya ini agak-agak seram. Tapi bukan berarti menyampaikannya atau membahasnya kita dengan seram juga. Tapi ini merupakan peringatan atau himbauan buat kita agar lebih berhati-hati. Berhati-hati tentang apa nih? Yaitu tentang lisan yang menghantarkanmu ke neraka. Wow, temanya kayak serem ya Bu ya. Tapi insya Allah kita bahasnya dengan ringan, dengan santai, tapi bermanfaat buat kita semuanya. Ya Ustadz, mengenai lisan.
Ibu-ibu punya lisan? Punya bibir? Mana bibirnya? Ini ya enggak? Bibirnya 1 atau 2, Bu? 2. 2 atas bawah ya, Bu ya. Lisannya, Bu, di atas di bawah. Lisannya, Bu. Nah, ini tema kita kali ini tentunya merupakan tema yang kita butuhkan sehari-hari, Ustadz. Ya. Karena pasti kita berbicara menggunakan lisan kita, menggunakan lidah kita atau bibir kita. Tapi gak sedikit kita banyak melakukan kesalahan. Atau bahasanya itu keseleo lidah kita sampai akhirnya kita bisa menyakiti saudara kita, tetangga kita, atau keluarga kita. Dan tema ini lisan yang menghantarkanmu ke neraka, Ustadz. Silakan Ustadz disampaikan, Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu rahmatan lil alamin wa syafi'an lil muznibin wa habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Mas Khalidi. Di awal segmen tadi saya sudah bacakan satu ayat. Kira-kira Ibu tahu tidak? Ini ayat tentang apa? Tentang apa? Ya, tentang menjaga lisan. Menjaga lisan. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, ya ijtanibu. Ya, ijtanibu itu jauhilah, hindarilah, ya. Diambil dari bahasa Arab, akar katanya ijtanaba yajtanibu. Nah, ijtanib bahasa Arabnya. Hindarilah katsiran minadh-dhann. Apa itu dzan? Dzan itu prasangka. Karena apa? Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Ya, karena sebagian dari prasangka itu bisa mendatangkan dosa. Nah, maka dalam agama dzan, ya, prasangka itu terbagi 2. Ada dzan yang baik, namanya apa? Husnudzan. Ya kan? Nah, dzan yang baik, ya. Ada prasangka yang buruk, namanya apa? Suudzon. Nah, dalam ayat ini yang diperintahkan oleh Allah untuk kita hindari adalah suudzon, ya kan? Nah, ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wala tajassasu. Nah, jasus. Anda tahu jasus? Ibu tahu jasus? Wala tajassasu itu artinya jangan memata-matai. Nah, dalam bahasa Arab itu ada jasus. Jasus itu in English we say spy. Nah, itu mata-mata, ya. Jangan memata-matai keburukan orang lain, mengorek-ngorek keburukan orang lain, ya kan? Karena kalau kita sibuk dengan keburukan orang lain, kita lupa dengan keburukan kita sendiri. Wala tajassasu, ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, itu satu sama lain jangan saling menggunjing. Nah, ini jelas perintahnya di dalam Al-Qur'an. Karena apa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kamu mau enggak? Ini dalam ayat, ya. Memakan bangkai saudaramu sendiri. Ya. Nah, bahaya ini. Ya, jadi menggunjing itu sama seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Nah, ini ayat yang saya bacakan di awal tadi. Di segmen ini kita ingin bercerita, berkisah tentang lisan yang rahmatan lil alamin. Ya, ayatnya ingat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa syaratnya? Ya, untuk menjadi rahmatan lil alamin itu yang pertama, ya, paras kita harus berseri-seri. Ya, dalam hadis disebutkan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ya, senyummu yang kau lempar untuk saudaramu, untuk kawan arisan, untuk tetangga, untuk keluarga kita, fi wajhi akhika sadaqah, ya, dinilai sedekah. Nah, wajah berseri-seri. Kenapa Bunda Aisyah itu disebut oleh Nabi apa? Sebutan Bunda Aisyah, julukannya? Ya Humairah. Duhai istriku yang wajahnya kemerah-merahan karena berseri-seri. Ibu pernah dibilang kemerahan? Ya, agak merah-merah, bisa pula agak hitam-hitam gimana Ustadz, katanya kan. Ya, nggak apa hitam, yang penting manis, ya kan. Nah, ya Humairah. Nah, Nabi Muhammad juga begitu. Nabi Muhammad tuh berseri-seri. Coba kalau ibu ada yang suka baca syair, ya kan.
kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ilas suruji. Kullu baitin, setiap rumah, anta sakinuhu, yang Nabi tinggal di situ, laisa muhtajan ilas suruji, tidak membutuhkan apa? Suruj, cahaya. Karena sudah cukup dengan cahaya Nabi. Jadi syair itu indah tuh, berseri-seri wajah Nabi. Nabi datang ke Madinah, gimana Nabi disambut? Tala'al badru alaina. Nah, telah terbit al-badr. Apa al-badr? Bulan purnama. Bulan purnama. Nah, jadi ulama dulu itu mengibaratkan sosok Nabi itu seperti al-badr, bulan purnama, ya kan? Anta syamsun anta badrun. Engkau mentari, engkau rembulan. Anta nurun fauqa nur. Engkau cahaya di atas segala cahaya. Anta iksiru wa ghali, ya. Engkau permata yang mahal harganya. Anta misbahus sudur. Engkau misbah. Misbah itu lampu yang menerangi hati-hati orang beriman. Gitu. Jadi yang pertama tadi apa? Wajah harus berseri-seri. Ya. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ya, ini dulu sebagai opening. Tausiah ya Ustadz ya. Masya Allah, luar biasa ya Bu ya tausiahnya. Jadi senyum adalah sedekah. Tapi jangan salah mengartikan. Ntar kotak amal di masjid lewat cuma disenyumin doang ya. Ke kondangan nggak bawa amplop, disenyumin doang gitu kan. Ya Masya Allah, senyum adalah sedekah, tapi tempatkanlah senyum kepada tempat atau hal-hal yang baik. Ya Masya Allah Ustadz, tentunya pemirsa di rumah juga masih penasaran dengan tausiah berikutnya yang gak kalah menarik. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Alhamdulillah masih bersama kami di acara Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Insya Allah selalu di hati. Sesuai dengan tema kita ini pengen tahu ya tentang lisan. Nah, sebelum kita dengerin segmen kedua atau tausiah yang kedua dari Ustadz kita, saya mengingatkan lagi kepada pemirsa di rumah maupun ibu-ibu yang hadir di studio nih untuk follow Instagram kita, yaitu di @tomboati_rtv. Sekali lagi silakan follow Instagram kita @tomboati_rtv. Insya Allah kami menghadirkan informasi-informasi yang baik tentang program kita. Nah, sekarang kita pengen dengar nih tausiah yang kedua, yaitu tentang macam-macam dosa yang berasal dari lisan. Kan ada orang bilang, Ustadz, tangan dua, kaki dua, tapi lidah cuma satu. Ya, itu kan merupakan bentuk tafakur kita kepada Allah. Silakan Ustadz, sampaikan. Di sesi yang kedua ini ya, macam-macam dosa yang berasal dari lisan kita ya, sebagai umat, sebagai manusia ya. Di sesi pertama tadi saya baca ayat. Nah, kira-kira dari simpulan ayat itu apa saja sih ya dosa-dosa yang berasal dari lisan kita? Nah, yang pertama adalah fitnah. Yang kedua apa? Ghibah. Ya. Yang ketiga namimah. Nah, apa bedanya? Apa beda fitnah dengan ghibah? Kalau fitnah itu kita menceritakan tentang saudara kita atau tentang orang lain dari sesuatu yang bukan kenyataannya, bukan realitasnya, ya kan? Kayaknya ibu itu kawin lagi deh, kayaknya. Ya kan? Kayaknya. Udah rame sekampung ya Ustaz. Udah rame sekampung sampai RT 12. Ya kan? Nah, itu bisa menjurus kepada fitnah. Nah, kalau ghibah, betapapun informasi itu benar, ya kan? Tetapi itu masuk dalam kategori keburukan orang lain, tidak boleh kita gunjing. Ya, dalam bahasa Arab, ghibah itu definisinya dzikruka akhaka fima yakrah. Ya, dzikruka, kamu menyebutkan tentang saudaramu fima yakrah, yang kalau dia mendengar cerita kita itu, ya, dia tidak suka. Ya, dia kesel lah. Ya, dia sinis, dia marah ya kepada kita. Nah, fitnah dan ghibah ini dua-duanya dilarang di dalam agama.
Ya, tadi ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumu, ya. Jadi ghibah itu sama seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Nauzubillah min zalik. Ya. Yang ketiga adalah namimah. Apa namimah? Namimah. Adu domba. Ini bahaya banget nih. Ya kan? Adu domba. Ya kan? Misalkan ibu siapa namanya? Ibu Ros. Ibu Yaya. Nah, ibu siapa? Ibu Musalama. Ibu Salama ngomong ke Ibu Ros, Bu Ros, kayaknya Ibu Yaya tuh kesel banget sama Ibu, katanya kan. Nanti ngomong lagi ke Bu Yaya, Ibu Ros tuh parah, kayaknya dia udah pokoknya gondok banget sama Ibu tuh begitu. Itu namanya apa? Dalam agama namanya namimah. Apa namimah? Adu domba. Kata Nabi apa? La yadkhulul jannata namam. Ada dua. La yadkhulul jannata qattat. Ini sama. Ya, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Nah, jadi dia nggak akan mencium bau surga. Nggak akan masuk surga. Maka ini bahaya sekali. Padahal harapan kita di masa hidup ini kan dukhulul jannah bighairi hisab. Itu kan doa kita. Masuk surga kalau perlu tanpa hisab, ya. Maka tadi ya di segmen tadi saya sampaikan ya bagaimana kita menjadikan lisan kita ini lisan yang rahmatan lil alamin. Yang pertama tadi apa? Muka yang berseri-seri, senyum. Yang kedua, Islam mengajarkan apa? Afshus salama bainakum. Ya, afshus salam. Tebarkan salam. Ya. Jadi assalamualaikum, ketemu satpam, assalamualaikum, ketemu misalkan asisten di rumah, assalamualaikum, mana kopinya, ya kan? Assalamualaikum, mana tehnya? Kok nggak dibuat-buat, katanya. Salam dulu baru marah, ya kan? Afshus salama bainakum. Nah, ini yang kedua, ya. Yang ketiga, ya, untuk menghindari ya diri kita dari perbuatan-perbuatan tercela itu, zikrullah. Jadi lisan ini perlu diisi dengan berzikir, ya. Kalau perut kita ini kan butuh makan, ya. Nah, hati kita ini, batin kita ini juga perlu nutrisi. Nah, zikrullah itu bisa dengan zikir, ya, tahlil, tahmid, dan lain sebagainya. Bisa juga dengan membaca salawat. Nah, itu membuat hati kita tenang. Ya kan ada lagunya tuh. Killa hadhil ard ma takfi masaha lau na'ishi bila samaha. Nah, nyanyi, gak apa, ya kan, baca sholawat, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bersolawat itu kita dapat zikirnya, ya, kita dapat sholawatnya, kita dapat zikrullah, mengingat Allahnya, ya, hati kita juga tenang, ya, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ya kan. Kalau ada orang bertanya apa sih sehari-hari kerjaannya Allah dan malaikat itu, ya, kerjaannya Allah dan malaikat itu sehari-hari itu membaca salawat. Mana dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat itu yusholluna. Yusholluna ini Mas Khalidi, ya. Kalau dalam bahasa Arab itu fi'lul mudhari'. Dalam bahasa Inggris itu present tense dan future tense. Nah, kalau Ibu belajar bahasa Inggris, ya kan? Jadi hari ini dan sampai besok, sampai hari kiamat, sampai berikut-berikutnya, Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Itu kerjaan Allah tiap hari. Ya, yusholluna 'alan nabi, ya. Ini namanya fi'lul mudhari di dalam bahasa Arab. Nah, kalau ada yang belajar, ya. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah ke atas Nabi. Ya, maka kalau ada salawat dijawab enggak? Dijawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya. Kalau nama Nabi disebut kita nggak jawab, apa kata Nabi? Pelit. Kikir kita, bakhil kita, pelit kita, ya, kayak orang begini nih, ya. Air digenggam nggak jatuh nih. Orang pelit. Mudah-mudahan kita nggak termasuk orang-orang yang pelit lah dalam bersalawat, ya. Itu lisan yang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita juga terbebas dari macam-macam dosa yang bisa berasal dari lisan kita. Maka kata Nabi tadi, falyakul khairan aw liyasmut, ya. Berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik atau diam. Jadi lebih baik kita nggak berkata apa-apa, Ustadz, ya. Kalau misalnya kata-kata kita justru menyinggung saudara-saudara kita, keluarga kita, atau orang-orang sekitar kita, Ustadz, ya. Emang bahaya, Bu, ya.
kalau kita nggak bisa mengendalikan lisan kita, bibir kita, atau lidah kita ini. Ada tuh yang lagi ngomongin, itu mentang-mentang motor baru, dilapin terus, dimandiin. Istrinya aja boro-boro mau dilap, mau dimandiin, ya. Gitu kan. Ngomongin tetangganya Ustadz ya, jangan sampai ya. Itu termasuk dosa ya Ustadz ya. Itu motor baru paling kredit. Wah gitu. Karena iri terus nggak bisa jaga hati, akhirnya ngomongin tetangganya sendiri. Na'udzubillah min dalik. Jadi mulai dari sekarang kita harus hati-hati Bu ya. Ternyata kalau nggak bisa jaga lisan kita, itu juga dosa. Nah Pak Ustadz, tentunya kita juga melibatkan pemirsa yang dirahmati oleh Allah di rumah. Ternyata ini sudah ada yang mengirim pertanyaannya lewat video yang di-add ke Instagram kami, yaitu @tomboati_rtv. Ini dia pertanyaannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Julfikar. Umur saya 29 tahun. Pak Ustadz, saya mau nanya, di kantor saya itu ada orang, teman sih Pak Ustadz. Dia suka ngadu domba ke teman satu sama lainnya. Nah, padahal gaji kita kan sama, kerjaan kita juga sama. Cuman sering banget dia deketin atasan buat ngadu domba anak-anak itu. Nah, waktu itu sih sempet saya jadi korbannya tuh Pak Ustadz. Jadi dia bilang ke atasan kalau saya itu males-malesan kerjanya. Padahal kerjaan kita kan sama semua. Nah, saya mau tahu Pak Ustadz buat solusinya sama sarannya apa Pak Ustadz buat ngadepin orang kayak gitu Pak Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah masih bersama kami di acara Tombo Hati, Insya Allah selalu di hati. Luar biasa ibu-ibu yang hadir di studio hari ini masih tetap semangat di pagi hari Ustadz. Pengen dengerin ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ustadz muda kita, Ustadz yang baik yaitu Ustadz Khairi. Ya. Tadi kita sudah lihat yaitu ada kiriman video dari pemirsa yang di rumah melalui Instagram kita @tombohati_rtv. Silakan di follow yang belum follow. Yaitu pertanyaannya tentang mengadu domba Ustadz. Ini adalah korban yang di kantornya itu ada temen yang suka mengadu domba dan sering dilaporkan ke pimpinannya, ke bosnya bahwa kerjaannya si ini nih nggak bagus, kerjaannya males-malesan. Nah, yang jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita menasehati kepada orang yang suka mengadu domba tersebut Ustaz? Silakan Ustaz, jawab. Baik, ini masalah krusial ya di dunia kerja karena memang namanya dunia kerja ya manusia kumpul, ada kepentingan yang sama, ada persaingan kerja dan lain sebagainya. Yang pertama yang harus kita yakini adalah urusan mencari rezeki itu tidak cukup hanya mencari rezeki yang halal, tapi juga yang baik ya, dan berkah. Makanya halalan thayyiban mubarakah, ya kan? Halal, baik, berkah. Ya kan? 3 ini ya kuncinya. Mencari rezeki yang halal, yang baik, yang berkah. Nah, caranya seperti apa ya untuk mencari rezeki yang halal ini? Apakah bisa dengan cara menghasut atasan ya, memprovokasi atasan untuk kita naik pangkat, mendahului yang lain? Boleh jadi bisa ya, tapi tidak berkah dan tidak thayyib. Nah, tidak berkah, tidak thayyib, Ibu. Nah, mau nggak kita dapat rezeki yang begitu? Padahal di dalam Al-Quran syaratnya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah yang akan kasih jalan keluar. Ya. Dan Allah yang akan memberikan rezeki dari cara yang tidak diduga-duga.
Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Gimana kalau di dunia kerja kita ketemu dengan orang yang seperti ini tadi, ya. Ista'inu bis sabri was shalah, ya. Minta tolong dengan sabar dan salat, ya. Kita doakan dulu, ya. Kekuatan salat itu Ibu, ya. Ibu tundukkan kepala Ibu ke bumi, seluruh isi langit mendengar. Masya Allah. Itu salat, ya kan? Kita memang menunduk ke bumi, tapi seisi langit mendengar, ya. Malaikat mencatat laporan kepada Tuhan, ya Allah, ada hambamu yang dizalimi di dunia kerjanya, ada hambamu yang diintrik-intrik oleh sahabatnya sesama di dunia kerja, ada hambamu yang kena provokasi oleh koleganya, kliennya, kalau di dunia kerja kan begitu, ya. Lalu kemudian dia tidak jadi naik pangkat, tidak jadi naik jabatan. Diadu domba Diadu sama domba. atasannya, jadi nggak suka sama atasan kan Nah, bisa ini juga. namimah tadi. Ya, diadu domba. Padahal Ibu, ya, boleh jadi kalau kita naik pangkat dengan cara yang seperti itu, kita punya kerugian yang lain, kesehatan kita berkurang. Boleh jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, pangkat kita nggak naik tapi derajat kita naik. Kita diberikan kesehatan Kemuliaan. sehari-hari, kemuliaan, ya kan, bersama tetangga nyaman. Kalau kita nggak sikut-sikutan di dunia kerja kan sama yang lain juga nyaman, ya kan. Karena gimana pun kita menghasut orang lain, walaupun cuma via WA begitu, pasti ketahuan. Bangkai mana yang tidak tercium, ya kan? Bangkai mana yang nggak tercium, itu kan Ibu? Nah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, tingkatkan ketakwaan saja. Nah, kalau ada kesempatan menasihati, nasihatilah. Tapi kalau korbannya kita, maka cari orang lain untuk menasihati. Kalau korbannya kita, ya kan? Ya jelas lah lu nasihatin gua karena emang lu korbannya, ya kan? Nah, cari orang lain. Nah, yang kira-kira disegani oleh dia. Ya, yang kira-kira dia kalau mendapat nasihat itu dia mau mendengar. Nah, ini strategi juga Ibu, ya, untuk menyampaikan kebaikan, tidak menggores hati orang lain. Luar biasa jawabannya Ustadz ya. Jadi kita harus hati-hati, terutama kita sebagai orang mukmin kan, senjata kita adalah berdoa dengan sholat, dengan sabar, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang mengadu domba, memfitnah kita. Jadi hatinya terbuka dan tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang saya pengen tanya nih kepada ibu-ibu yang hadir di studio yang cantik-cantik ini, siapa yang punya pengalaman yang sama dengan video atau pertanyaan tadi? Wah, saya pengen pilih nih salah satu yang mana ya? Mana ya yang siap ya? Mana? Coba angkat tangan lagi, angkat tangan lagi. Saya. Nah, ini Ibu yang masih mempertahankan tangannya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa namanya? Hajah Siti Mariam dari Cibinong. Hajah Siti Mariam. Iya. Alhamdulillah udah haji, Bu ya. Iya. Dan mudah-mudahan yang belum haji di sini Amin, segera Allah doain ya. mudahkan, segera pergi ke Baitullah. Amin Iya. ya rabbal alamin. Silakan Bu, disampaikan pertanyaannya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Siti Mariam dari Cibinong, dari Majlis Taklim Al Istiqomah. Saya mau bertanya Pak Ustadz, kan saya di rumah nih jualan ceritanya nih, buka butik. Akan saya sisihin uangnya sedikit-sedikit pakai jariah, kesini ke sana kita jalan ceritanya ya. Ada aja yang ngomong katanya itu nggak halal apa. Nah sekarang saya mau nanya, bagaimana solusinya itu terhindar dari fitnah gitu. Gimana saya mau tanya Pak Ustadz, itu solusinya. Gitu Bu ya Supaya pertanyaannya Bu ya. terhindar dari fitnah. Iya. Ya, agar terhindar dari yang saya fitnah. jualan itu. Coba Sekali lagi beritahu. tepuk tangan buat Ibu Mariam pertanyaannya. Jadi Ibu ini dagang ya Bu ya, dagang baju, jualan, butik, insya Allah termasuk kerjaan yang halal ya Bu ya, rezeki yang halal karena berdagang ya, tidak ada siasat atau niat yang Oke. jelek di situ. Iya. Tapi ternyata masih aja ada orang yang ngomongin Iya. bahwa Ibu kalau misalnya Ibu Mariam itu sodako, jariah, Iya, wah itu dari uang yang nggak halal. Emang iya itu. Padahal udah jelas-jelas dari dagang Bu ya. Iya dagang capek banget. Capek banget lo, curhat lo Ibu ini. Iya, Ya Bu, benar. alhamdulillah di Dagang sini online emang bisa apa curhat. buka kios, Bu? Buka ini ya butik. Butik, buka butik Ustaz. Baju di rumah ya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita terhindar dari Terhindar dari fitnah uang Dari itu. Ibu Hajah Siti Mariam. Mariam. Iya. Ya, tadi kata Mas Khalid ya, doa adalah senjata mukmin. Iya. Ya, doa usilahul mukmin ya. Ada doa yang biasa kita baca setelah innaka hamidum majid Iya. ya.
Allahumma inni a'udzubika minal azabi jahannam wa a'udzubika minal azabil qabri, ya, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, ya, wa a'udzubika minal masihid dajjal. Ya kan, ini doa bagus sekali dibaca ya. Jadi kita berlindung kepada Allah, a'udzubika. Ya, ini ta'awudz. Ya, ada a'udzubillah, ya, aku berlindung kepada Allah. A'udzubika, ka itu anta. Anta itu antallah. Engkaulah Allah, ya kan? Nah, minal azabi jahannam, dari azab siksa neraka. Nah, kita minta tolong itu sebelum salam di dalam salat. Lalu azab kubur. Ya, maka ada doa ya untuk dilapangkan kuburnya, ya kan? Nah, kuburnya mudah-mudahan dijadikan raudhatun min riyadil jinan atau min riyadil jannah juga boleh. Jinan itu jamak dari kata jannah, Ibu. Nah, bahasa Arab begitu, ya. Ada plural, ada jamaknya. Nah, kita min riyadil jannah, raudhatun min riyadil jannah, ya. Jadi taman daripada taman surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, min fitnatil mahya wal mamat. Jadi fitnah selama hidup atau setelah meninggal. Ada orang yang selama hidup terbebas dari fitnah, tapi setelah meninggal keluar semua aibnya. Ya kan? Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Baca Amin. doa, Ibu. Nanti dicatat Bu, boleh Bu ya. dilawan, Ibu. Nanti dicatat doanya kalau belum apa. Nanti Ustadznya kita ya. catatkan doanya. Mudah-mudahan kita bisa baca ya. insya Allah. Karena Baca, itu ya, doa amalkan. itu senjata kita, senjata orang yang beriman. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan tentunya kita nggak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar kita. Karena kita umat muslim, sebagai manusia biasa tentunya hanya bisa ikhtiar dan berdoa ya Bu ya. Ada orang yang fitnah, ada ini, ya udah kita sabar, kita doakan. Agar orang tersebut dapat hidayah. Dan semoga kita hari selanjutnya mendapatkan perlindungan dari Allah dari fitnah-fitnah itu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, berikutnya masih ada yang curhat nih Bu. Yaitu salah satu dari jamaah kita yang hadir di Supaya sini. curhat ya. Dan tentunya saya boleh persilakan ya untuk duduk bersama kami di depan agar curhatannya juga bisa berbagi kepada pemirsa di rumah. Yaitu silakan Bu Nurlita ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Assalamualaikum. Silakan maju ke depan. Ya, ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Pagi. Pagi ya Bu. Ya, curhat silakan sedikit, disampaikan Ustaz. namanya dari majelis apa Bu? Nama saya Nurlita, Ya. dari Majelis Taklim Nurul Huda, Tanjung Priuk. Tanjung Priuk. Iya. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara Tanjung ya. Priuk. Ya. silakan disampaikan. Curhat sedikit ya. Ya boleh. Saya Sedikit atau wirausaha. banyak nih? Oh, di Saya WA kan banyak wira- biasanya. iya, saya kan wirausaha. Saya sudah berdagang lama bakso ya dengan suami saya. Terus sudah alhamdulillah sih dalam beberapa tahun ini omset sama pelanggan itu selalu bertambah. Selalu bertambah Selalu lagi omsetnya, bertambah, Bu, ya? alhamdulillah. Dagang bakso dengan suami. Dengan suami, Oke. betul. Terus? Tapi setelah ada tetangga yang sama-sama jualan bakso, wah omset saya sama pelanggan tuh Menurun. berkurang. Drastis, Ya, Bu, turunnya? Drastis sama sekali. Terus dengan saya kan punya pelanggan yang suka ini ya, Ya. Bu katanya, betul nggak sih bakso ibu ada daging haramnya? Oh, Saya gitu ya? kaget kan, kok bisa gitu. Sampai tahu dari mana? Saya sih taunya dari tetangga sebelah ibu yang jualan bakso. Oh gitu Bu. Itu iya. Terus aku sih mau tanya ke Pak Ustadz, bagaimana cara menghadapi orang seperti itu, Pak? Jadi pertanyaan Ibu Nurlita ini, jadi emang ada persaingan bisnis. Kadang-kadang kalau kita persaingan bisnisnya sehat, kita suka. Suka, Nggak apa-apa betul. untuk kemajuan kan, gitu kan. Sama-sama jualan misalnya makanan bakso, sama-sama baksonya, tapi sehat, yaitu jualan kualitas rasa, kebersihan, pelayanan yang baik, boleh kita diadu ya, betul nggak Bu ya? betul. Tapi kalau udah persaingannya jelek, kita difitnah seperti Ibu Nurlita tadi dengan suami, yaitu baksonya dibilang ada daging haramnya, itu bikin laris atau bikin enak. Jadi otomatis konsumennya akhirnya takut makan bakso di tempatnya Iya. Ibu Nurlita. Gitu. Gimana Ustaz cara menghadapinya Ustaz yang tepat? Ya, jadi ini masalah persaingan usaha, tapi itu di satu Lingkungan. tempat. Nah, Iya. karena ini persoalannya agak berat ya, agak krusial. Ini nggak boleh didiamkan. Nggak boleh didiamkan. Ya. Nah, untuk jawaban selanjutnya tahan dulu Ustaz. Jangan kemana-mana, tentunya kita penasaran dengan jawaban Ustadz Khairi selanjutnya. Tetap di Tombo Hati, Insya Allah selalu di hati.
pemirsa yang dirahmati oleh Allah, terima kasih masih bersama kami di acara Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Insya Allah selalu di hati. Ini dalam banget. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini dari Ustadz Khairi itu selalu di hati kita dan bermanfaat buat kehidupan sehari-hari. Dan kembali lagi pertanyaan dari Ibu Nurlita, curhatannya tadi, bagaimana ya cara menghadapi orang yang syirik terhadap usaha kita, terhadap dagangan kita, sampai menyebarkan berita yang bohong atau palsu atau memfitnah. Fitnah keji ya Ustadz ya. Gimana Ustadz tanggapannya? Ya, tadi saya dipotong di kata jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Jadi ini negara ini adalah negara hukum. Negara hukum. Karena perlakuan pesaing usaha ini sudah merugikan Ibu siapa namanya? Nurlita. Ibu Nurlita. Ibu Nurlita, maka cara kita untuk menasihatinya adalah ya dengan melakukan sesuatu. Jangan cuma hanya menerima saja. Ya sudah kita terima, nanti rezekinya datang dari Allah. Iya, di satu sisi kita menerima ini sebagai cobaan, ya kan? Tapi langkah yang kedua adalah kita mendoakan. Mendoakan jangan lupa itu. Ya, mudah-mudahan dalam persaingan usaha berikutnya ini bersaing secara sehat seperti kata Mas Khalidi tadi ya. Pelayanannya, kualitas rasa ya, kalau tadi jualan bakso dan lain sebagainya, dalam Islam itu ada fastabiqul khairat ya, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Kalau berlomba-lomba di dalam kebaikan dengan cara yang tidak baik, maka jadinya menjadi tidak baik. Apalagi dengan kasus ibu tadi. Pertama, kalau itu ya disolusi. Kalau ibu berada di satu lingkungan ya, ibu harus cross check dulu. Betul nggak itu benar-benar datang dari warung saingan ibu? Jangan-jangan ada lagi yang mengadu domba. Nah, ya fatabayyanu gitu kan. Ja'akum fasik binabain fatabayyanu. Kalau dapat kabar-kabar jangan langsung stres. Ya kan? Gimana nggak stres Ustadz, pelanggan berkurang? Sabar. Ya kan? Sabar. Ya, diupayakan solusinya ya. Tabayun dulu betul-betul. Kalau terbukti bahwa memang datang dari warung yang dia adalah bersaing dengan kita ya, maka lakukan langkah sesuatu. Yang pertama, siapa kira-kira orang yang paling berpengaruh di kampung? Misalkan Pak RT. Nah, datanglah ke Pak RT. Mohon Pak RT, saya mau bermusyawarah ya, dalam Islam ini penting sekali. Wa amruhum syura bainahum. Ya, bermusyawarahlah dengan sesama kalian. Ya, ini dalam Islam nih. Jadi ini sunnah nih melakukan musyawarah, datang ke Pak RT atau ke Pak RW atau ke kepala desa, ini saya difitnah, ini bukti-buktinya, ini screenshotnya. Kalau itu WA kan? Nah, ini ada screenshotnya ya, sudah saya cross check, tapi mudah-mudahan Pak RT atau Pak RW bisa melakukan cross check lanjutan. Nah, dan kita meminta tolong gimana ini bisa diingatkan. Karena di masyarakat tuh kan ada tokoh-tokohnya. Ya kan? Kalau tidak berhasil ya kan, tetap mengulang kesalahan dan lain sebagainya. Tadi ini negara hukum, ambil langkah hukum tapi niatkan untuk kebaikan. Untuk menegur aja Ustaz. Ya, untuk teguran. Ya, warn ya boleh. Ya, tanbih kalau dalam bahasa agama. Ya, warning dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa agama at-tanbih. Ya, memberikan peringatan ya, karena ini negara hukum ya. Jadi niatkan itu untuk kebaikan, mudah-mudahan dia tidak mengulang. Kalau kita hanya menerima saja, sama saja kita membiarkan dia melakukan hal yang tidak baik selama hidup. Nah, ini juga berdosa. Ada istilah hate speech. Nah, gitu kan, seperti memfitnah, ya, kalau misalkan yang tidak baik, tidak enak, itu kalau bisa dilaporkan juga sebenarnya. Di ranah hukum ya, ada perbuatan tidak menyenangkan pasalnya. Ada pasal ujaran kebencian, ini banyak nanti. Ya. Yang penting ibu punya hak sebagai warga negara melakukan itu, ya kan? Atau ibu berkonsultasi dengan ustadz di lingkungan itu, biar karena mungkin ustadz disegani atau kiai itu didengar di situ, lakukan langkah itu. Jangan diam, Bu. Jangan diam. Jadi tidak semua hal di dalam agama, ya, kalau kita dizalimi kita harus diam. Nggak semuanya. Kalau kita diam dan dia tetap melanggengkan, melazimkan perbuatannya, kita ikut berdosa loh. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kita melihat hal-hal yang salah, yang mungkar, kalau bisa kita ubah dengan tangan kita. Fa illam yastati' fa bilisani. Ya, kalau nggak punya kekuasaan, dengan tangan itu kan kekuasaan ya. Ada aparat dan lain sebagainya, ada ya pimpinan-pimpinan, ada bupati dan lain sebagainya ya.
fa illam yastati fa bilisanih. Kita punya hak untuk memberikan nasihat dengan lisan kita. Fa illam yastati, yang terakhir ini baru ya, fa biqalbih wa huwa ad'aful iman. Itu selemah-lemahnya iman kita. Ya, maka lakukan sesuatu Ibu. Ya, semangat. Ya, sabar, ya lakukan sesuatu, diskusi dengan suami, jangan putus asa. Nggak mungkin kita melewati hari tanpa Allah memberikan rezeki kepada kita. Nggak ada. Allah jamin rezeki kita itu. Allah jamin. Kita doakan usahanya mudah-mudahan Amin, amin, berkah. amin, ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan kita doakan semoga masalahnya yang dihadapi oleh Ibu Nurlita beserta suami itu mendapatkan solusi yang terbaik dari Allah. Tentunya bagian dari ikhtiarnya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz muda kita, Ustadz Khairi, yaitu dengan mendoakan, dengan musyawarah, dengan menanyakan kebaikan. Kalaupun tidak bisa berujung dengan damai, ya boleh dilaporkan. Tapi dilaporkan dalam artian, dalam bentuk kita untuk mengingatkan saja, mewarning saja. Tapi bukan berarti kita mengajak bermusuhan. Betul ya Bu ya? Sebagai umat Islam kita harus mendahulukan kedamaian, kebersatuan sama umat muslim di seluruh Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kira-kira Bu, ada yang perlu ditanyakan lagi Bu? Mas, sudah cukup. Sudah cukup ya Bu ya, gitu kan. Silakan diamalkan, didengarkan dan dipraktekkan. Semoga usahanya makin laris. Oleh karena itu pemirsa di rumah jangan lupa juga follow Instagram kita di @tomboati_rtv. Sekali lagi follow Instagram kita di @tomboati_rtv. Jangan lupa ya. Tentunya alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Khairi bahwa tentang bahaya lisan, tentang lisan ini bisa menghantarkan kita ke neraka. Bukan hanya teguran, banyak Ustadz ya, ayat maupun hadis Ustadz ya, yang mewarning kita untuk menjaga lisan kita Ustadz. Salah satunya apa Ustadz? Boleh disampaikan lagi Ustadz? dia ini penting sekali ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumu, ya. Maukah kamu ya ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumu, ya, memakan bangkai saudaramu sendiri, ya. Mau nggak Bu? Nggak ya Bu ya? Di Al-Qur'an ayat itu menjawab langsung. Fakarihtumu, tentulah kamu tidak mau. Ya, mudah-mudahan dengan ini jadi peringatan bagi kita untuk menjaga lisan kita, menjadikan lisan kita ini lisan yang rahmatan lil alamin. Pandangan kita ini pandangan yang berseri-seri, orang jumpa kita senang, ya kan, kita jumpa mereka assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu saling menjawab salam. Ya, barangkali itu. Ya Ustadz, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tausiah pertama, kedua, dan juga tadi ada sesi curhat, sesi bertanya, baik pemirsa yang di rumah melalui video maupun yang hadir di studio. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Khairi ini bisa menjadi ibroh buat kita ya Bu ya. Kita punya lisan, kadang kita ini nggak sadar, lisan kita kesleo, keperucut, atau ngomong yang tidak baik sehingga bikin perpecahan. Bahkan perang-perang dunia itu pertama juga salah satunya karena pemimpin-pemimpin negara atau pemimpin bangsanya itu saling menyerang dengan lisannya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita warga negara Indonesia, bangsa Indonesia ini selalu menjadi umat Islam yang terbaik di dunia dengan salah satunya menjaga akhlak kita, menjaga lisan kita dengan mau'idhah hasanah, dengan kebaikan. Mudah-mudahan lisan kita juga bisa menghantarkan kita ke surga. Amin. Jangan sampai menghantarkan kita neraka. Oleh karena itu, nggak berasa ya. Kita udah 1 jam loh di sini. Nggak berasa karena acaranya sangat menyenangkan ya Bu ya. Saya pengen dengar semangatnya. Tomboati, insya Allah selalu di hati. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita sudah mendengar tausiah dan juga pertanyaan dan juga memberikan solusi dari Ustadz Khairi. Tentunya ini hal yang baik buat kita yang bisa kita praktekkan sehari-hari dan insya Allah bermanfaat. Kami selaku host dan juga kru yang beserta hadir di studio ini mengucapkan terima kasih telah bersama kami selama 1 jam dan mohon maaf apabila kami ada kesalahan. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang tentunya membawa manfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin ya Allah ya ilahal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara wa ajmalihim sabra wa ahdahum ilal haqqi turqa wa ashaddihim lahu dzikra wa ashrafihim fil ula wal ukhra. Sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi kana lillahi 'abdan syakura alladzi ba'athahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah. Wada'iyan ilallah wada'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan wa qamaran munira faballagha risalatahu laylan wa nahara wa adda amanatahu sirran wa jahra wa hada bihidayatihi ta'ala basharan katsira. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaiki dunia kami, perbaiki agama kami, perbaiki akhirat kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Kita baca tolak balak. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal ham wa ya kashifal gham ya man li 'abdihi wa yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala. Ya Allah, tangannya dibalik. Wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Irfa'nal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifah wasyada'ida wal mihana ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadza khassah min baladina Indonesia hadza khassah. Selamatkan bangsa ini ya Allah, selamatkan bangsa ini ya Allah, selamatkan bangsa ini ya Allah. Amin buldanil muslimin, balik lagi. Amin buldanil muslimina ama innaka ala ma tasya'un qadir, innaka ala ma tasya'un qadir, innaka ala ma tasya'un qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.